benar-benar harus membawa Bigetron, menuntun draft Bigetron ke dalam draft yang kalau bisa mengodraft, kalau bisa unggul dari satu hero aja itu udah sangat baik Profesor Bito. Udah pasti. Dan sekarang Hayabusa udah mulai ditutup. Mereka menghindari beberapa power hero yang mungkin bisa mengganggu di area dari mid laner dan gold lanernya juga. Oke. Jadi mereka menutup hero yang bisa memiliki power untuk solo kill. Iya. Karena memang Muesipol juga terkenal dengan assassin-assassinnya ya sebetulnya. Dan ngomongin Fanny ini bakal pasti jadi pertanyaan. Apakah di ban atau kayak orang kita sempat dilepas dulu, Be? Waduh, dilepas Tadi kan, dulu. tes game dulu. Tes limit. Tes limitnya dulu. Atau mungkin memunculkan hero-hero yang kayak Franco nantinya untuk light. Jujur gue ngerasa Undertale tuh punya chance main Fanny sebenarnya, Be. Iya. Ya mereka cuma berlomba dengan waktu kan. Wait. Pertanyaannya di skim coba nggak? Bentar, Luoy-nya yang di-ban sama Bigetron. Oke. Oh iya, menarik ya, X-Magic juga salah satu iconic hero dari sebelum dia di MPL, Be. Iya, oke. Tapi balik lagi, mereka punya Moreno di sini. Even mereka bisa first pick ke arah sana. Mereka menukarkan Harit dengan Granger itu sering banget terjadi untuk Bigetron. Bigetron bahkan sering banget prayonya itu ngelepasin Harit dan ambil Granger yang untuk Eman. Bisa. Tapi jangan lupa ya, Eman juga masih punya satu hero lagi loh. One. Wang. Itu power banget sih dia. Tapi Eman itu Grangernya power banget juga sih. Iya makanya. Gila itu bisa di first pick sih sekarang menurut gua. Beda ya, kalau hero power mau katakan nerf atau mau apapun, Urusan belakang. urusan belakang. Pilotnya Nah, masih handal. Itu dia perdebatannya. Banyak yang bilang Granger kena nerf kan. Tapi buatku pribadi secara nggak langsung kalau dibaca-baca lagi itu kayak shadow buff sebenarnya. Karena damage-nya semakin meningkat, walaupun jaraknya lebih sedikit untuk Death Sonata dan dash-dashnya. Dan juga mungkin dihilangkan visibility ketika dia membuka Death Sonata ke arah bush. Tapi balik lagi damage-nya itu meningkat malahan untuk Death Sonata. Jadi malah semakin lebih sakit dia. Mungkin dibikin jadi bisa dilawan, Be. Iya. Mungkin ya Lebih bisa dibilang- ditangkap. Lebih bisa ditangkap. Ya, nggak bisa kabur dengan gampang. dipersulit. Balancing aja. Ya, di balancing lah hitungannya, ada yang naik, ada yang diturunkan. Tapi Fanny masih belum ya. Template dari Bigetron belum berubah sama sekali. Dengan always been Fanny, first or second. Yes. Oke, dan bahkan Kali ya? kalau satu pick terakhir kali ya mereka terbuka, bisa dibilang ini bahaya banget. Dan Granger masih seperti yang kita bisa bilang. Wah tapi emang wise-nya begini sih. Ben aja Harit, ben aja Granger karena mau gimana pun kita tahu power dari Eman. Dia kalau landingnya udah pegangin hero-hero yang bisa poke gini udah pasti bakal kerepotan untuk Chive. Tapi ini jadi kebuka banyak. Jungle masih ada Joy, masih ada Suyo, ada Kalea juga. Pilihannya terlalu luas. Kalea dulu boleh sih. Dan cuma first pick nih berarti dari Bigetron nih. Ya. Boleh sih untuk Kalea dulu. Seperti kita tahu juga bahwa beberapa kali melihat bahwa draftnya Bigetron tertuju kepada Kalea atau Joy. Mungkin mereka masih bisa mempertimbangkan. Ada Suyo juga sebagai pertukarannya. Jadi Kalea first pick. And anyway, yang cukup menarik adalah aku tidak melihat Coach itu Max di panggung sama sekali. Iya. Ya, karena Tazi yang jadi head. Iya. Tasya jadi head. Wow, perubahan yang cukup signifikan. Tapi oke, dari segi jungle seperti yang tadi kita bilang ya, masih terbuka cukup banyak. Jadi pilihan Kalea di first pick ini membuat yang akan memilih nanti Navi, Joy, Suyo atau kemanakah jungle yang bakal diambil Joy ternyata. Tapi kalau ngomongin ke arah Joy-nya Muesipol, ini beberapa belakangan itu memberikan performance yang luar biasa loh. Ada perlawanan ya. Perlawanan dan bahkan emang bisa kita bilang sempat mengacak-acak. Kimi yang dari kemarin menjadi idola primadona, kali ini berada di tangan dari tim Navi yang masih menjadi tanda tanya. Untuk di beberapa tim, ada yang bilang kalau misalnya untuk mid laner lebih power, ada yang bisa dibilang gold laner katanya nggak berasa kurang. Ini kita masih bertanya-tanya. Memang untuk posisinya masih bisa fleksibel Ya, antara di mid lane dan juga gold lane itu tergantung balik lagi ke timnya. Strateginya. Tapi ya memang sih ada keunggulan masing-masing lah dari segi landing ya. Kalau Ya, di mid ya, dia ya. bisa DPS, dia bisa follow tag-nya dengan pressure awal yang kuat. Di gold lane dia bisa zoning lawannya dengan range yang jauh. Tapi menarik ada shadow pick terhadap Redrin di sana dan ada Farsha. Kayak detektif Redrin. Tank jungle kembali dimunculkan lagi dengan damage di arah mid lane. Ini 3 pick awalnya Bigetron. Sinerginya bagus banget sih. Emang sinerginya bagus kalau boleh jujur. Farsha ngejawab banget untuk Kimi. Ditambah lagi dengan adanya Kalea. Kaleanya bakal terbantu banget dengan adanya screening terhadap Redrin. Jadi dia bisa tidal strike dengan bebasnya. Mungkin dengan flicker combo juga. Tapi balik lagi, kalau misalkan Kimi-nya bawa Purify di sini, targetnya harus berubah berarti. Wow, tapi respon dari Navi bagus banget nih. Dia sadar kalau ketika jungle tank yang digunakan oleh Bigetron, itu akan ada experience damage dan salah satunya Masya dari Luke yang harus banget di respect. Ya ini mau nggak mau ya.
Karena membuka ruang juga bagi para XP laner yang mungkin punya damage yang lebih tajam juga ditambah lagi dengan adanya mungkin dealing damage burst yang bisa diberikan dari Thunderclap. Tapi gue suka banget kalau misalnya Moreno ini main Farsia juga. Salah satu mid laner ganas dia. Agresif dan dia tanpa, bisa kita bilang tanpa belas kasih, tanpa ampun dia kalau untuk melakukan poking. Kenapa Lim? Kok kamu berubah seperti itu? Gua ngeliat Cici potensinya diambil sama Bigetron, tapi malah di-ban oleh Bigetron. Setuju. Mereka kayak malah menutup potensi untuk hero-hero EXP damage yang mungkin bisa bermunculan. Atau jangan-jangan akan ada hero baru yang ingin ditunjukkan oleh Bigetron di match kali ini. Karena dengan adanya Fredrin, semakin lebih luas juga EXP damage. Please, ayolah, munculkan Yuzong lagi. Karena ini Benedetta? udah kelihatan ada Kimi kan. Atau Benedetta juga boleh menambahkan power split push. Tapi ya balik lagi, melawan Joy, menurutku kayak bukan jadi good option. Kayak better hero yang punya badan, dia bisa langsung diving ke belakang, Kimi bisa ditarget dengan Yuzong. Oke, Atau berarti- lapu-lapu. Oh, lapu-lapu menarik. Lapu-lapu instant damage juga. Tapi kalau ngomongin strong, lebih strong Yuzong sih gua Wow. rasa. Lebih make sure dapetin point kill juga. Ya kan, kayak udah pasti Kimi nggak bisa nge-damage ke belakang juga kan jadinya. Iya. Iya, iya. Daripada lapu ya maksudnya ya. Cuma ya kalau memang misalkan mau badan lagi ya make sure Eman ini jadi hyper carry yang paling kuat. Dengan damage yang gak habis-habis lah bisa dibilang. Iya, iya. Bruno bagus di sini. Bruno oke. Bruno nih, pertama Bruno itu juga bisa meng-counter dari Joy tersebut. Ya. Dari damage-nya, Ada Hasclaw. lifesteal-nya, dan kondisinya Bruno juga bisa menghindari Terisla. Ini yang agak cukup jarang ya. Kita melihat Terisla sekarang. Tapi Terisla kali ini bisa dibilang banyak cancellation yang bisa dapatkan. Dan sekalipun dia dimakan sama Kalea, ini bisa jadi counter attack untuk para pasukan dari tim Navi. Tahu gak sih semenjak melihat Terisla kayak gini ya, yang di otakku Pakito buat menangin jalan dan Wow. clear juga. Benar. Landing ya. Landingnya ya gak sih? Dan Landing lawannya Joy. Anyway, Suka. kena jabs beberapa kali Joy langsung sekarat biasanya. Tapi kalau memang mau simple cari badan lagi Hilda sih masuk opsi atau glue ya. Terlalu banyak badan mungkin ada Kalea juga di sini. Kurang Makanya. damage malahan. Kalian jadi momen aja sih mungkin. Kalau yang damage ya tadi hero-hero yang kita sebutkan itu kayak best option ya harusnya ya. Atau Arlot Arlot juga yang bagus. sebenarnya nggak damage banget atau edit Nanti Kalea ini bisa pindah ke EXP. bisa. Tapi Arlot itu dia. Dan Beatrix ternyata. Wow. Berarti membiarkan Eman bermain dengan hyper carry Beatrix sendirian sebagai damage dealer. Tapi setidaknya power pick off-nya memang sangat tinggi sekali di tangan dari Sakura. Iya. Akhirnya Kalea Beatrix kembali muncul. Karena ya salah satunya even sama Kari gue lebih suka sama Beatrix. Iya. Dengan damage burst yang gede banget dan bukan tanpa alasan gue sebut tadi satu hero Arlot. Karena sering ditunjukkan juga Fredrin X Arlot. Jadi kombinasi yang bagus banget dan Moskov Dan- dari CV. Tapi kalau ngomongin ke arah Arlot, ini bisa banget momentum dimiliki oleh sosok Luke. Wah, jangan lupa waktu gig look itu bawa Iya. Arlotnya. Luar Geser biasa, semua Pak. bos. Wah, itu tower juga digeser sama dia. Nih ya, bahaya dari tim Navi, mereka nggak punya eksekusi plan. Kalau nggak punya ya, Ya. Iya. nggak bakal bisa tembus sampai ini high groundnya terlalu kuat. Benar, Masalahnya Untuk cuma bisa tim. berharap sama Varsha loh. Iya. Jangan lupa ya Final Slash dari Arlotnya Luke itu yang pernah membawa waktu itu Bigetron kan. Masih di fase-fase yang kurang bahaya dan menjadi lebih aman. Wah, Fredrin lagi ya. Menarik. Draft Fredrin Arlot. Fredrin Arlot. Yang pasti bakal ngelock satu target dan gak bakal bisa kabur dengan mudah. Oke, mampukah Navi pada hari ini mendapatkan pecah telurnya dan membawa Bigetron ke zona merah atau sebaliknya Bigetron Esports ready to win Swepel Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of the... Kemenangan Bigetron akan membuat mereka berdiri di peringkat yang ketiga. Tapi Navi ingat, bermain under pressure. Mereka udah nggak perlu takutin apapun lagi. Lepas. Itu bahaya loh. Itu orang kalau udah... Gue ngomongin orang, gue nggak tahu. Karena gue nggak pernah ada di dalam sebuah tim. Kalau di dalam performance individual, kalau orang udah bermain dengan Navi Tulus, biasanya performnya lebih sangat jauh lebih rileks soalnya bermainnya. Berpikirnya lebih jelas. Lebih lepas. Lebih berani. Iya, berpikir lebih jernih. Gak takut apapun ya kan. Karena mungkin sebelumnya kena pressure atau segala macamnya. Yang kita tidak tahu di dalamnya terjadi apa. Tapi lagi sih, Navi sekarang masih mengungguli dari gerakannya. Move mereka di early game. Apalagi kalau kita lihat tuh, Magic ternyata dia memilih ke pull yourself together. Cukup menarik ya, karena dia ingin menghindari gerakan pick off dengan Purify yang lebih sering bisa digunakan. Iya, dan bahkan lihat, gue suka banget sih permainan Washipol dari sebelum game ini dia pakai Joyox itu yang pas kalah sekalipun. Dia farmingnya pasti loh ya, Prof. Ya. Dia Masih ngejar mainin, iya rotasinya bagus juga.
Dan emang balik lagi sih, ini kayak dia mau manfaatin karena lawannya Fredrik kan. Jangan sampai kalah level. Yes, bahkan lihat depan sana ada retribution yang telah diinformasikan oleh para pasukan dari tim Navi. Tapi untung tidak ada objektif yang bisa mereka tukarkan sekalipun dari buff yang dimiliki di arah bottom lane doang. Satu-satunya yang belum diambil dan bisa didapatkan. Dan itu lihat Sive, dia gak kalah galak sama Eman yang punya Bennett di depan sana. Ya si Kamannya belum tadi. Makanya dia lumayan pede dengan HP-nya untuk Moskov. Tapi top lane. Oke, top lane dari seorang Shai. Becky harus flicker for defensive. Tapi kondisi saat ini mau tidak mau dia harus relakan sih platingannya supaya dia bisa set up atau ready. Karena dengan level 3 saat ini pun kita bisa bilang dia agak terlambat menuju ke arah turtle dan sekalipun dia level 4, dia ke turtle sebentar doang. Gak ada flicker juga kan ini? Iya, gak ada flicker terus hilang selesai juga. Nah, zone out. Ini turtle kayaknya. Iya. Gak ada frontlinernya. Turtle pertama untuk Bigetron. Dan ya kelihatan dari pattern Assassin versus pattern dari tank memang sedikit bertabrakan sih di awal. Dan kayak semakin lama walaupun Navi coba buat screening ya ke area Fredriknya akan berat. Luke bakal coba ditangkap, Faker masih coba ditahan. For defensive, tapi nampaknya dengan kondisi Luke memancing ke arah sungai, para pasukan dari tim Navi udah tahu dia nggak akan sendiri. Kars terperangkap, belum ada Avatar of Guardian, Kars mencoba untuk bertahan. Second Knight, berhasil menyelamatkan Kars, tapi di depan sana Luke masuk lebih dalam tanpa adanya flicker dan tumbang. First blood di tangan para pasukan dari tim Navi. Luke terlalu dalam, terlalu mentok di depan sana dan nggak ada jalan untuk pulang. Overcommit sih tadi. Dengan pasif yang dimainkan tadi udah bagus ya, vengeance-nya. Dan talent prediction. Mirko, Profesor KB, sorry dengan prediction mereka berdua. Ya, saya tidak mau menjawab ya. Dan juga Arashi tentunya. Udah jelas di sini. Oke, kita bakal lihat langsung ada Tsunami Slam. Berhasil mendapatkan card di depan sana. Free hit. Dan bahkan instant damage yang diberikan oleh double damage dealer terbesar mereka, Bigetron. Full domination untuk early game saat ini. Wah, kalau boleh jujur ini emang lagi-lagi ya combo Tsunami Slam dan Bennett Rage. Udah pasti instan, mau itu tanker sekalipun pasti bakal tembus. Apalagi kalau misalkan Eman seperti biasa, dia bakal langsung build ke arah si Halberd. Dan nanti bakal lebih aman lagi karena ada Malefic Gun. Ya, kalau kurang ada Parsia teman. Damage dari Parsia juga yang harus dihitung. Karena kita lihat tadi, semuanya dikomit untuk Kars. Begitu banget. Coba warning ke depan. Bahaya juga lama-lama. Kalau misalnya dia di dalam kondisi mid game, kenapa Beb? Ada damage yang cukup. Kalau sekarang oke, dia masih pede, nggak masalah. Apakah lagi turtle kedua dipegang sama para pasukan tim Bigetron. Nah, Navel offside position masih belum bisa di pick up, belum bisa dimakan. Tapi kalau udah mulai masuk ke 12 ke atas, itu Navel harus berpikir 3 kali sih, Be. Boleh panggil early reminder juga sih kayaknya buat Moshi Paul. Dia lebih memilih Magic Shoes dibandingkan Tough Boots melawan Arlott dan Fredrik. Oke, ini bisa dibilang agak cukup riskan. Tapi itu dia Washi Paul mencoba untuk mendapatkan satu buah turtle bersama mereka. Luke dengan adanya Final Slash dengan belakang Final West yang terlalu sakit belakang Retribution. Mencoba didapatkan oleh seorang Anapel untuk berhasil. Press forward menuju ke arah seorang Kas. Dipentung dan hilang begitu saja, bahkan di depan sana Luke salah satu player dengan Arlott yang cukup mengerikan dari dulu. Itu bisa membuat sosok dari seorang X-Men itu bang. Meanwhile, Cahyo atau Light dari bottom lane hanya cukup untuk gertak-gertak sambal ke arah CV. Dan gak bakal komen juga, Tsunami Slam yang gak ada Purify juga dari CV. Mungkin kalau memang mau debate dulu sekali ya. Gak ada Purify, CV ini pasti mainnya defensif, super defensif banget. Super defensif, Eman udah punya Malefic Gun. Sebanyak ada 2 turtle tersebut. Dan kali ini disengage kayaknya di bagian bottom lane. Karena mereka masih menunggu backup. Di bagian tengahnya juga Moreno memilih untuk recall terlebih dahulu. Dan balik lagi, itu dia Magic Shoes. Yang menjadi pertanyaanku juga ketika berhadapan dengan Fredrin dan Arlott. Ini takutnya salah masuk sedikit, Washi Paul gak bakal bisa balik ke belakang. Udah gak bakal bisa, tapi di depan sana konsol kembali dibuka. Para pasukan dari tim Bigetron, first man mereka menunjukkan sosok Sorus. Expanding Keman instant damage, Spare West tanpa ada counter. Membuat para pasukan dari tim Bigetron, saling dan Avatar of Guardian. Hanya untuk defensif dan ini dia Bigetron yang disiplin. Bigetron yang dinantikan tapi Washi Paul mencoba memaksimalkan kemungkinan. Itu dia yang sudah dibicarakan oleh Profesor KB. Nota Food, Magic Shoes gak bisa menyelamatkan dirinya dari turret yang benar-benar dipaksakan oleh para pasukan dari Bigetron. Oke Bigetron. Sabar. Minion belum. Oke kita baru dibilang tim yang disiplin. Langsung dibantah sedikit ya. Oke Jingga aku gak mau disiplin langsung kayak gitu ya. Oke, mungkin karena balik lagi intensitas team fight-nya tadi ya yang membuat
Bigetron nggak mau mengendorkan serangan. Dan sekarang mereka bergerak lagi ke area objektif lainnya dan bertukar dengan ada Sodi. Oh, Eman tahu ada yang mau datang depan sana, tertakut kembali. Becky Shai, Tsunami Slam from Cahyo. Bakal coba ditutup oleh seorang Kars, tembakan peringatan dari seorang Eman. Dia tidak bisa dipendung, tembakan terlalu besar Light. Kali ini Cahyo tenggelam dalam satu damage yang besar didapatkan oleh Sive. Tapi nampaknya para pasukan dari tim Bigetron tenang. Mereka sudah mendapatkan 3.300 gold difference bersama dengan perfect turtle mereka. Ini bakal lebih unggul lagi jadinya, apalagi semenjak mid turret dari alternya udah dihilangkan. Bigetron mereka punya vision yang lebih tinggi lagi, lebih jauh lagi. Dan ngelihat dari Joy yang perlu banget timing untuk masuk. Ini bisa jadi senjata yang bahaya tapi bermata dua. Wah, terlalu banyak ya yang harus ditunggu ya. Energy Eruption, Final Slash, Curse of Crow. Wah, Karena banyak ya kalau boleh jujur terlalu banyak sih. Tidal Strike pun kayak perlu dipertimbangkan karena dari tadi kalau dihitung dari kalkulasinya, Light bener-bener menghitung kapan Purify dari X-Magic. Karena how can X-Magic yang bisa kena targetnya? iya, itu agak cukup sulit. Karena kondisi kali ini membuat para pasukan dari tim Navi, mereka dalam menit yang ke-7 sudah kehilangan terlalu banyak turret dan perfect turtle. Dengan itemnya silakan Lim. Kelihatan banget nih mengandalkan si Vest sekali ya. Trinity sebenarnya udah bentar lagi tapi mid lane. Oh my god, langsung ada Tsunami Slam yang berhasil dihindari oleh X-Magic. Tapi itu dia calculate yang sudah dihitung. Tapi Renan Apate, set by. Dan nampaknya para pasukan dari tim Navi mereka ditutup oleh seorang Kars. Damage instan yang diberikan membuat para pasukan dari tim Navi mereka kehilangan kembali. Memberikan selalu waktu untuk Sive. Waktu yang cukup atau tidak. Terkadang waktu yang di stretch cuma buat Sive, sedangkan mereka nggak akan cukup kalau Sive doang yang kuat. Pertanyaannya apakah tadi itu adalah momen yang perlu dilakukan untuk kasih waktu gitu? Enggak, Sebenarnya dibiarkan aja, dia tinggal tutup jalan di atas mungkin udah jadi opsi juga. ya dinaik aja supaya ketika rotasi ke atas Bigetron ketahuan. Sive-nya bisa mundur, dia Avatar of Guardian mundur. Mungkin hasilnya lebih baik ya daripada mengorbankan nyawa. Tapi itulah keputusan yang coba diambil. Sekarang gold lebih unggul 4.000 gold bahkan B. Semakin jauh ya. Tadi ini Eman kalau nggak salah Bargain Hunter loh. Ya, makanya sini dia udah punya Blade of Despair. Dia cepet banget untuk farmnya. 3 item, Be, lihat. 3 item di menit yang ke-8 ya. Balik lagi. Diskon. Diskon 5%. Wah, hanya diskon ya, 4 point kill. Itu dia. Iya. Tanpa Skypiercer. Ya bayangin seberapa besar dan masifnya damage yang bisa diberikan. Karena dari early game udah leading banget. Light juga percaya diri itu untuk membuang flicker-flickernya dengan Tidal Strike. Karena dia tahu di belakangnya ada banyak banget follow up yang bisa dimaksimalkan. Moreno juga selalu nempel di sana. Sehingga nggak ada damage atau soft skill yang sia-sia jatuhnya. Banyak waktunya ini, bisa dibilang Eman. Waktunya banyak, jadi point kill 4, 3 item. Wah, banyak waktunya, Be. Iya, Luka juga di sini, Blade Armor. Jadi semakin banyak waktu juga yang bisa dibeli. Karena balik lagi di sana X-Magic. X-Magic. Solo kill? Burst damage, solo kill from Moreno. Langsung lihat menuju ke belakang, backing up leader, banner threat from Eman. Eman, featuring Cahyo is back kali ini. Satu bak kombinasi dan bahkan pasukan dari tim Navi berhasil menancapkan satu Spear of Distraction yang kalau itu loncat jadi Spear of Death. Langsung tembakan peringatan Eman udah nggak peduli siapapun di depan. Mau Becky, Shai, mau Kars, urusan belakang. Udah pasti bocor, pasti bocor. Penetrate tadi ya. Dengan Nibiru yang dikombinasikan. Itu yang paling keras loh tadi yang dibanting. Iya. Dari Navi. Gimana yang belakangnya ya? Jadi ya gimana kalau Joy salah masuk? Nah, dia makanya itu yang membuat Oshipol dari tadi pertanyaanku masih sama. Apakah tidak ingin diganti mungkin untuk mempertimbangkan seenggaknya dia bisa ngedamage ke belakang. Ya untuk sepatunya ya. Iya. Lord sudah bergerak. Eman standby dengan Band of Rage-nya. Tapi di satu sisi Light juga udah available dengan ada flicker bersama dengan Tsunami Slam. Langsung di depan sana Light coba untuk mencari pasukan dari tim Navi yang free. Kars sekalipun dimakan sih bisa sih. Jujur aja, Kars sekalipun dimakan dia bisa. Lord pertama tembus ke dalam. Waduh, kacau balau. Bahkan bisa diterusin juga. Oh, langsung Tsunami Slam! Terus mendapatkan satu momen kill Sor Becky. Membuat pasukan dari tim Navi. Mereka nggak punya persiapan untuk tim terlalu besar. Damage Renan Apate from Eman! Oh my god! Satu damage triple kill. Sebagai Momenia. Belum kepada tumbang kita lihat. Tidak ada yang berani mendekati seorang Eman. Dengan bandit yang dimiliki. Final West Tank dari seorang Moreno. Mencoba dihindari seorang Washipal. Terlalu sakit. 2 damage tak bisa dibendung. Top lane. Mereka udah mulai fokus mendapatkan satu best turret dan Eman. Fokus menuju ke arah turret. Gak peduli apa yang terjadi dan Bigetron berhasil mendapatkan kemenangan kali ini dengan sangat cepat. Fokus ke arah base. Tapi nampaknya bentar. digagalkan.
lagi berhasil mendapatkan hanya immortality. Wow, masih bisa bertahan Navi tadi mengusir Bigetron dari base mereka. Wow, Bigetron hampir mendapatkan kemenangan cepat, tapi kayaknya ada yang tidak ngeklik ke arah base, Profesor. Setuju. Iya Kayaknya nggak? tidak ada mungkin fokus ke arah dari base-nya. Bigetron benar-benar melepaskan kemenangan mereka. Itu udah di depan mata. Karena apa? Ketika ada tancap Spear of Distraction, dia masih bisa ngelepasin damage. Spear of Iya. Distraction bukan berarti dia nggak Terkena bisa sisi, betul. Yes. Itu dia. Yang gue lihat emang gak mau kena shutdown sih. Ini bakal bahaya banget kalau shutdown. Takut goldnya langsung swing kan. Wah tapi... Tadi menang harusnya. Ya balik lagi, ini melepaskan waktu loh untuk Moskov, untuk Kimi farming 2 marksman. Apa language Baharir? Nggak mungkin sih harusnya. Bigetron. Kayaknya Ketika ini terjadi di mungkin babak yang lebih penting, kalau boleh jujur, ini akan merugikan untuk pihak mereka. Dan semoga kita melihat sebuah hal yang bisa dieksekusi ya, karena kalau ini terjadinya comeback, ini bener-bener bakal nyesek banget untuk kubu Bigetron ya. Oke. Tapi untuk Eman udah full item nih. Bahkan dengan fast flow-nya udah siap, udah ready. tapi dia... Sampai gitu. Waduh, sakit banget, bos. Hunter Strike juga ya. Waduh, ini bener-bener emang nggak mau dipegang sama sekali sih. Ini dideketin sama Joy. Gua jamin, Joy-nya sudah kembali ke alam baka. Tapi ngeliat dari itemnya Becky yang memang belum ada defensive fisik yang kuat sih. Dia langsung ke Immortal sadar bahwa gak akan ada defense yang cukup. Immortal akan jadi opsi dan free untuk Lord yang kedua bagi Bigetron. Oke, Bigetron bermain dengan luar biasa baik. Yang disiplin juga sangat baik di menit ke-12 dengan 7.000 gold difference. Dominasi full di dalam satu sisi. Ini membuat Bigetron menunjukkan evaluasi dari kemarin yang mereka cukup berat hari-harinya kalau bisa kita bilang Bigetron. Iya. Ini mungkin mereka tidak ingin melakukan kesalahan yang sama Iya, kayaknya. karena Bigetron jujur kemarin kan sempat berada di atas, klasemen atas. Ya. Dan tiba-tiba turbulence yang cukup keras membuat Bigetron sekarang di posisi 6. 6 itu nggak baik untuk klasemen dari Intel Indonesia, Dari bro. urutan kedua ke 6 loh, agak jauh. Yap, jujur ya. 6 Karena itu udah panas, bawahnya itu udah panas itu. makanya udah ditiupin mulu sebenarnya. Tapi lihat Lord yang ada di arah mid lane. Ini push yang bahaya. Musipul. Oke, tapi nampaknya di depan sana langsung ada Tsunami Slam. Paul tempatnya berpasukan dari tim Navi. Kali ini nggak bisa menang, dia bisa diberikan oleh seorang Moreno. Mereka tidak bisa, dan bahkan di depan sana CV cuma bisa melakukan basic attack dan base terbuka dengan sangat bebas. Bigetron Esports full domination, one-sided game, discipline gaming, dan Bigetron program to win. 1-0 Bigetron. Yang perfect gameplay ditunjukkan. Jungle Tank kembali muncul Fredrin dengan impact yang sangat dahsyat dan combo yang akhirnya sudah kita bahas terus-menerus dari berhari-hari. Kalea Beatrix back in action. Nah ini tentu menjadi sebuah jawaban yang pasti ya. Siapapun yang ditarik, siapapun yang dibanting oleh Kalea, sudah pasti akan terkena burst damage yang begitu masif. Sehingga Navi harus kehilangan poin pertama. Dan sejak awal kita sudah wanti-wanti, hati-hati dengan off dari Light. Dan itu mungkin tujuan kenapa kali ini Bigetron membawakan Light sebagai main line up mereka. Mereka ingin bermain dengan adanya pick dari Kalea. Musipul sih no chance bisa ke backstep sih. Ya itu dia. Mereka bakal langsung mencari cara ya untuk menghentikan Oshipol. Even tadi dengan Curse of Crow aja langsung udah diam dia. Dia nggak benar-benar nggak ada jalan sama sekali, terlalu banyak efek sisi. Andai masih ada yang gak kena lah dari Curse-nya. Masih ada stun Arnold, masih ada Town Fredrin, knock up terlalu banyak. Terlalu banyak. Fatal Slam Ya. dari Tsunami Slam-nya kali ya. Iya. Final Slash, Energy Eruption, Wah, Town Evac. tapi Moreno ini bisa dibilang salah satu damage dealer yang kedua. Dan bahkan Eman kombinasi dengan Cahyo, chemistry yang walaupun sering berganti-ganti yang tidak bisa dipungkiri adalah chemistry lama mereka. Tarik, lempar, dus. Langsung tembak ke angin, Bus, ke langsung udara. tembak ke Benar. udara, bos. Tembak langsung benar. ganti Nibiru, Langsung begini lagi Braided nih. lagi, Braided langsung. lagi. Langsung, dan abis kalau misalnya nggak braided, maju terus. Maju terus, Maju tembak, terus. basic attack-nya cukup. Kalau misalnya nggak megang lagi Nibiru, pegang Kara Renner, tembak terus, tar. Enggak, masalahnya bayangin yang ditarik dari tadi itu Gatot Kaca, Terisla. Yang paling mana keras. Yang paling keras, yang punya damage reduction, yang punya heal up tapi